Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, yang mana ini merupakan video pertama yang saya upload setelah berada di Mesir. Jadi sebelum saya ke Mesir, saya juga udah upload beberapa video dan kalian juga bisa lihat. Tapi setelah saya kurang lebih 10 bulan di Mesir, dan ini adalah video pertama saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa harus kuliah di Al-Azhar. Mau tahu kenapa? Tonton video ini sampai selesai. Baik, ketika kita semua mendengar kata Al-Azhar, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah SMA Universitas Al-Azhar? Ataukah sekolah Al-Azhar yang ada di Indo? Atau yang mana? Maka ketika pada umumnya orang-orang ketika mendengar kata Al-Azhar, maka yang mereka maksud adalah Universitas Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa mesti kuliah di Al-Azhar. Yang pertama, karena faktor sejarah. Kalau kita ingin mentelaah mengenai faktor sejarah, itu terbagi menjadi dua. Ada faktor Mesir, sejarah Mesir, kemudian yang kedua ada faktor sejarah Al-Azhar itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang sejarah Mesir, maka yang kita hadapi adalah sejarah peradaban perkembangan umat manusia di zaman dulu. Bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka berinteraksi. Bahkan Mesir itu sendiri menjadi salah satu negara dengan mempunyai salah satu keajaiban dunia, yaitu piramida. Maka tak heran sampai sekarang para peneliti, para pakar masih mencari tahu, ingin mendalami hal-hal yang sampai sekarang belum ditemukan titik terangnya. Kemudian ketika kita ingin membahas tentang peradaban umat Islam, maka kita akan berbicara soal Al-Azhar itu sendiri. Al-Azhar sudah dibangun 1000 tahun lebih, yaitu tepatnya pada hari Sabtu pada tanggal 24 Jumadil Awal pada tahun 359 Hijriah. Ya, dengan umur 1000 tahun lebih, tentu Al-Azhar memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peradaban umat Islam. Bagaimana umat Islam menghadapi perkembangan zaman, menghadapi perkembangan umat manusia, maka Al-Azhar menjadi saksi atas semua itu. Maka kita juga melihat bahwa Al-Azhar itu sendiri mempunyai peran yang besar terhadap kebijakan-kebijakan ataupun fatwa-fatwa yang akan menjadi arahan, yang akan menjadi tempat kembali bagi orang-orang dalam mengambil keputusan. Maka pada poin yang nomor 2 yang ingin saya sampaikan adalah Al-Azhar sebagai kiblat ilmu. Kalau kita mendengar kata kiblat ketika kita sholat, maka itu menjadi sesuatu yang harus kita menghadap ke arah itu. Kalau kita tidak menghadap ke arah itu, sebanyak apapun sholat kita ya nggak sah gitu. Sebanyak apapun sholat kita, kalau nggak menghadap ke arah kiblat ya nggak sah sholat kita. Maka dalam agama, dalam ilmu pengetahuan, dalam pengetahuan Islam juga seperti itu. Ada titik di mana itu menjadi titik terakhir di mana kita harus mengambil, di mana kita harus berarah. Maka Al-Azhar dikatakan sebagai kiblat ilmu karena Al-Azhar sebagai tempat kembali untuk mengambil langkah-langkah ataupun menjadi tempat kembali dalam mengambil fatwa untuk melakukan sesuatu, apakah itu boleh atau tidaknya. Tapi bagi saya sendiri, ketika mendengar kata Al-Azhar sebagai kiblat ilmu, itu memiliki pandangan yang berbeda. Setelah lebih daripada 10 bulan saya berada di sini, saya melihat kenapa dikatakan sebagai kiblat ilmu. Ya, ini menurut saya mengatakan bahwa ilmu-ilmu yang dipelajari di sini itu semuanya ilmu yang sudah berdasarkan dari sumbernya. Artinya, setiap kitab-kitab yang kita pelajari itu bersambung sanadnya sampai ke pengarang kitabnya. Bahkan dari pengarang kitabnya sampai kepada tabi'in, sahabat, bahkan sampai ke Rasulullah. Artinya, dalam sanad pengambilan ilmu yang ada di Mesir, terkhusus di Al-Azhar itu sendiri, itu selalu bersambung sanadnya, tidak akan terputus. Dan apa yang disampaikan oleh guru itulah yang disampaikan ke muridnya. Dan apa yang disampaikan murid kepada muridnya itu juga yang disampaikan kepada murid dan muridnya. Kemudian poin yang nomor 3 adalah Al-Azhar itu sendiri sebagai pusat gerakan Islam moderat di dunia. Ya,
tidak kita ragukan lagi ketika ada mahasiswa Al-Azhar yang pulang ke Indo. Mereka tidak ditanyakan lagi bagaimana pemahaman mereka, bagaimana cara berpikir mereka. Sudah tidak diragukan. Kenapa? Karena Al-Azhar sudah dicap sebagai tempat pusat gerakan Islam paling moderat di dunia. Dan menurut saya, hal itu benar adanya. Bahkan, hal yang sudah saya alami ketika saya kuliah di Al-Azhar itu sendiri, 4 dari 4 mazhab itu sendiri kita pelajari di dalamnya. Bahkan, kita sekalipun mengucilkan suatu mazhab. Misal, saya bermazhab Syafi'i. Maka, saya akan masuk kepada kelas yang di situ ada pelajaran mazhab Syafi'i. Ketika ada orang yang bermazhab Maliki, maka dia akan dimasukkan ke dalam kelas yang bermazhab Maliki. Artinya, tidak ada pembedaan. Semuanya dicampur padu menjadi satu. Semuanya adalah ilmu pengetahuan. Dalam Islam, perbedaan pendapat itu bukanlah sesuatu yang diprioritaskan, karena itu merupakan rahmat yang Allah turunkan kepada kita dalam sebuah perbedaan. Maka itulah 3 kenapa kita harus kuliah di Al-Azhar. Kemudian next kita akan bahas bagaimana syarat untuk lulus kuliah di Al-Azhar itu sendiri. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.